7 laga final akan menentukan siapa juara dari BRI Super League di tahun 2025-2026. Ada 3 tim yang memiliki peluang juara yang masih terjaga. Tentu Persib Bandung masih memiliki peluang terbesar karena saat ini berada di puncak klasemen sementara, diikuti oleh Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Persib Bandung akan menghadapi Dewa United. Ini laga yang krusial, laga yang sulit untuk Persib setelah kemarin berhasil secara dramatis mengalahkan Bali United dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan sekarang anak asuh dari Bojanodak akan away tandang ke Banten International Stadium yang menjadi kandang dari Dewa United yang sekarang berada di posisi ke-8 dengan raihan 40 poin, terpaut 24 poin dari Persib Bandung yang berada di peringkat pertama dengan raihan total 64 poin hingga pekan ini. Dan memang kalau kita lihat bagaimana 5 match terakhir ini memang kedua tim sedang dalam grafik yang cukup baik, di mana untuk Dewa United sendiri dari 5 pertandingan terakhir ini mencatatkan 3 kali hasil menang, 1 kali hasil draw dan juga 1 kali kekalahan. Di mana kemenangan terakhir dari Alex Martin dan juga kawan-kawan ini didapatkan di Kiraha, stadion ataupun kandang dari Malut United, di mana ini merupakan eh, tim yang tidak bisa dikalahkan oleh Persib ketika tandang ke Maluku Utara, dan itu bisa dilakukan oleh anak asuh dari Jan Olde Rickering. Dan kalau kita lihat dari total pertandingan yang sudah dimainkan hingga saat ini, memang Dewa United sendiri menjadi tim yang tidak begitu stabil karena sebetulnya ekspektasi orang Dewa akan menjadi salah satu kontender juara di musim ini, apalagi dengan melihat capaian mereka di musim lalu yang berada peringkat kedua klasemen dan juga lolos ke Asia. Tapi kalau kita lihat di musim ini ada yang salah dengan Dewa United karena dari total pertandingan ini Dewa mencatatkan 12 kali kemenangan, 4 kali hasil draw dan juga mencatatkan kekalahan yang cukup banyak yaitu 11 kali kekalahan. 33 gol berhasil dicetak dan juga kebobolan 32 gol bukanlah torehan yang positif, berbanding terbalik dengan Persib Bandung yang dimana di 5 laga terakhir ini juga berada di track yang positif karena tidak pernah kalah, 3 kali mendapatkan kemenangan dan juga 2 kali mendapatkan hasil seri ataupun draw. Di mana dari total 27 pertandingan Persib Bandung mencatatkan 20 kali kemenangan, 4 kali hasil draw dan juga hanya mengalami 3 kekalahan. 48 gol berhasil dicetak oleh Persib Bandung dan juga hanya kebobolan 16 gol, yang dimana raihan dari kebobolan ini paling sedikit dari seluruh tim yang berkompetisi di BRI Super League di musim kali ini. Kalau bisa kita lihat bagaimana Dewa di pertandingan kandang mereka, mereka bermain di Banten International Stadium dan juga kalau nggak salah pernah bermain di Indomilk Arena. Memang Dewa sendiri juga tidak begitu kuat di kandang. Kita lihat dari total 13 kali pertandingan, Dewa mencatatkan 7 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan juga mengalami 5 kali kekalahan di kandang. Artinya Dewa tidak begitu baik ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri, dan memang raihan ini cukup baik ataupun lebih baik di putaran kedua setelah Dewa mendatangkan sejumlah pemain untuk bisa memperdalam skuad mereka, bangku cadangan mereka, dan membuat Dewa lebih baik ketika bermain di kandang di putaran kedua. Kalau kita lihat dari torehan away dari Persib Bandung, memang cukup baik karena Persib Bandung hanya mengalami 3 kali kekalahan. Itu pun kekalahannya didapatkan 2 kali didapatkan di awal musim ketika away ke Persita ketika itu bermain di Bali dan juga ketika away ke Persija Jepara di awal musim. Dan terakhir juga kalah ketika away ke Kiraha, kandang dari Malut United, dan Persib Bandung juga mencatatkan 6 kali kemenangan dan juga 4 kali hasil draw. Di mana kemenangan away terakhir didapatkan Persib sebelum kemarin menjamu Bali United ketika mereka away ke Padang, Sumatera Barat. Saat itu anak asuh Bojan Hodak berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-2 di bawah guyuran hujan. Dan kita lihat meskipun kedua tim ini sedang berada di track yang positif, ini justru akan menjadi pertandingan yang seru dan juga sulit untuk bisa diprediksi. Karena kita tahu Dewa menjadi salah satu tim yang selalu menyulitkan Persib Bandung. Bahkan ketika tadi gue katakan di musim ini Dewa banyak di luar dugaan performanya tidak begitu baik, tapi juga bisa menyulitkan Persib Bandung di putaran pertama kemarin ketika dijamu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana
Persib Bandung hanya bisa menang tipis 1-0, itu pun melalui gol penalti dari seorang Andrew Yung. Kalau kita tarik lagi ke musim sebelumnya, Persib tidak bisa menang karena di GBLA ini Dewa United berhasil mengalahkan Persib dengan skor 0-2 dan itu merupakan kekalahan terakhir Persib di Januari 2025 sampai dengan saat ini. Artinya tim terakhir yang bisa mengalahkan Persib di hadapan bobotoh di Stadion GBLA adalah Dewa United yang berhasil ditorehkan di musim lalu. Dan di putaran kedua, Persib Bandung juga ketika tandang ke kandang dari Dewa United ini hanya bisa mencuri 1 poin karena pertandingan berakhir dengan skor draw yaitu 2-2. Kalau kita lihat memang dari struktur squad, dari fondasi squad memang tidak banyak berubah karena kalau kita lihat Alex Martin masih menjadi tumpuan untuk bisa mencetak gol. 14 gol sudah dicetak oleh Alex Martin dan disusul oleh Mesidoro. Ini salah satu pemain asing yang cukup baik karena sudah mencatatkan 10 gol hingga pekan ke-27. Tapi Dewa sendiri kalau kita lihat secara materi squad ini sangat mewah karena di depan selain ada Alex Martin, ada nama Vico, ada nama Stefano Lillipali, Rafael Strike. Apalagi di tengah kita tahu Ivar Jenner baru saja bergabung di putaran kedua, lalu juga ada Jaja, ada Taisei Marukawa, ada pemain lain seperti Egy Maulana Fikri juga masih di sana, Ricky Kambuaya juga masih di sana, sehingga ini pemain-pemain yang memang memiliki kualitas yang sangat baik dan juga harus diperhatikan oleh Persib Bandung. Kalau Persib Bandung kita lihat dari starting 11, gua rasa nggak akan ada banyak perubahan, apalagi di lini belakang karena Teja Pakualam masih berburu 1 clean sheet lagi untuk bisa menyamai rekor dari Yo Jae-hon sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak di liga. Saat ini dipegang oleh Yo dengan raihan clean sheet 17 kali dalam satu musim, dan sedangkan untuk capaian Teja di pekan ke-27 ini sudah mencatatkan 16 kali clean sheet. Artinya tinggal 1 clean sheet lagi untuk bisa menyamai rekor tersebut. Akan ditopang 4 back yaitu Kakang Rudianto, Federico Barba dan juga Elinor Reinders, dan juga Mati Cardi ini dipastikan tidak akan bermain dikarenakan mendapatkan kartu merah di pertandingan Bali United kemarin, sehingga Julio Cesar dipastikan akan masuk dalam starting 11 yang diturunkan oleh Bojan Hodak. Kapten tim Mark Locke yang bermain sangat luar biasa, sangat konsisten, sangat vital di lini tengah dari Persib Bandung akan tetap dimainkan bersama dengan Luciano Goicoechea yang kemarin juga mencetak gol, dan menurut gue Tom Hai juga masih akan menjadi otak serangan dari Persib Bandung. Sementara di sisi kanan gue menjagokan seorang Berginho yang akan dimainkan bersama dengan Beckham Putra yang baru saja lulus wisuda kemarin di flank kiri, dan juga di depan ada Ramon Tanque yang sedang berada di performa yang positif karena berhasil mencetak 3 gol dari 2 pertandingan terakhir. Kita lihat bagaimana nanti starting 11 yang akan dimainkan oleh Persib Bandung, tapi seperti biasa Persib akan bermain sangat berhati-hati. Hasil draw adalah hasil yang cukup baik sebetulnya, meskipun memang gue harapkan Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan karena melihat selisih poin yang sangat dekat, khususnya dengan Borneo FC yang berada di peringkat 2, sekarang berada ataupun mendapatkan 60 poin, hanya selisih 4 poin dari Persib Bandung, sehingga ketika draw ataupun Persib amit-amit kalah, ini akan semakin memperkecil selisih poin dengan Borneo FC. Sementara Borneo di pekan ini juga akan menghadapi laga yang sulit karena akan terbang ke Parepare di Sulawesi Selatan, akan berhadapan dengan PSM Makassar yang sekarang juga sedang berjuang untuk bisa memastikan aman dari zona degradasi. Meskipun memang kalau kita lihat performanya di beberapa pertandingan terakhir, ini PSM juga tidak dalam kondisi yang baik dikarenakan ada faktor non-teknis yang melanda tim dari Sulawesi Selatan tersebut. Sementara Persija Jakarta memang cenderung cukup baik ataupun cukup mudah menghadapi lawan PSBS Biak yang sekarang berada di dasar klasemen dengan hampir pasti ini akan degradasi ke Liga Bawah, Liga 2. Tapi kalau kita lihat Persija sendiri sekarang masih menguntit di posisi ketiga dengan raihan 55 poin, berbeda 9 poin dari Persib Bandung. Artinya Biak sendiri kita tahu ini dalam kondisi yang tidak baik karena ada isu penunggakan gaji yang sedang menerpa tim asal Papua yang sekarang berkandang di Jawa tersebut, sehingga kita nantikan dan seharusnya sih Persija bisa meraih 3 poin ataupun hasil penuh ketika tandang ke PSBS Biak. Oh ya, pertandingan nanti di Banten International Stadium tanpa penonton, regulasi ini menurut gua akan sangat menguntungkan untuk Dewa United karena kita lihat
Dewa sendiri ketika bermain di hadapan pendukungnya secara jumlah memang tidak begitu banyak, sehingga ketika misalkan hari Senin nanti ada penonton yang diperbolehkan untuk bisa menonton, tentu akan didominasi oleh bobotoh yang berada di sekitar Banten. Sehingga dengan tanpa adanya penonton, ini tentu menguntungkan untuk Dewa United karena kalau enggak, Dewa mungkin saja bisa bermain seperti laga away di kandang mereka sendiri. Dan yang gua dengar memang tanpa penonton karena ditakutkan ada gesekan karena Banten sendiri merupakan daerah perbatasan yang kita tahu banyak tim pendukung rival dan juga pendukung Persib yang berada di perbatasan tersebut. Tapi gue harapkan semuanya bisa berjalan kondusif dan kita akan lihat siapa nantinya akan memenangkan pertandingan. Kalau menurut kalian gimana? Siapa yang akan mencetak gol dan juga berapa prediksi kalian? Coba tulis di kolom komentar.